Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 ini, saya akan mengomentari strategi di Sio Megawati untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo untuk Pilpres tahun 2024. Dalam menghadapi pemilihan presiden tahun 2024, di mana kader PDIP yang elektabilitasnya tertinggi di tangan Ganjar Pranowo. Untuk lebih meningkatkan elektabilitas nama Ganjar Pranowo untuk calon presiden tahun 2024, Megawati menerapkan strategi di Sio untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo yang diawali dengan Puan Maharani menjatuhkan nama Ganjar Pranowo, di mana Puan Maharani dalam melakukan pertemuan dengan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-Jawa Tengah di Semarang tanpa mengundang Ganjar Pranowo baik sebagai Gubernur Jawa Tengah maupun sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan juga dia sepertinya marah dia ya, sehingga masyarakat sepertinya kasihan lihat Ganjar Pranowo tersebut. Mengingat elektabilitas Ganjar Pranowo diduga mencalonkan presiden tahun 2024, akibatnya Megawati menuduh Ganjar Pranowo tidak taat kepada keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sampai menyatakan silakan keluar atau out dari Partai Demokrasi Indonesia kalau tidak mau taat kepada peraturan PDIP Perjuangan. Dan sudah berkali-kali dikatakan Megawati demikian. Kalau Megawati sudah marah benar, kalau dia memang marah benar, kenapa Ganjar Pranowo seharusnya Megawati langsung mengeluarkan Ganjar Pranowo selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Megawati tidak hanya mengancam Ganjar Pranowo keluar atau out dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut. Strategi di Sio Megawati membawa hasil baik, di mana para pengamat dan masyarakat umum kaum milenial banyak memberikan sorotan yang sifatnya membela Ganjar Pranowo. Terbukti dalam elektabilitasnya meningkat tajam dari 16% menjadi 31% di lingkungan dan juga di lingkungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan namanya juga meningkat elektabilitasnya sebanyak 40%, dan Puan Maharani hanya 4%. Demikian juga Ganjar Pranowo sudah kader lama, sudah di Sio Megawati, dan partai dan kader PDIP lainnya tidak mendukung daripadanya, tidak mau keluar. Padahal Ganjar Pranowo sudah dilamar Partai Golkar dan Partai Nasdem untuk diusung calon presiden tahun 2024. Kalau melihat di Sio, seharusnya Ganjar Pranowo keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan masuk menjadi kader Golkar tersebut. Tetapi itu tidak dilakukannya. Jadi bila elektabilitas Ganjar Pranowo tetap tinggi dan mendekati penentuan calon presiden dalam pemilihan umum presiden tahun 2024, saat itulah nanti diduga Megawati Soekarno Putri menyatakan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan hal ini sama juga dilakukan kepada Presiden Joko Widodo pada saat itu sebelum diusung, pada saat akhirnya, pada saat akhir penentuan daripada calon yang diusung itu, barulah Partai Demokrasi Indonesia menyatakan mengusung Presiden Joko Widodo selaku Presiden RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut. Jadi saya lihat ini hanya masalah strategi saja ini, agar semua mengomentari Ganjar Pranowo ini merasa dibelas kasihan lah ya, dan lain sebagainya, seakan-akan membela Ganjar Pranowo tersebut karena dia dianggap disia-sia oleh Megawati Soekarno Putri.
Akibatnya banyak pendukung-pendukungnya merasa kasihan sama Ganjar Pranowo, saya lihat. Sehingga banyak yang membela Ganjar Pranowo tersebut, yang dimana para pengamat politik dan juga masyarakat dan kaum milenial semua hampir menyoroti Ganjar Pranowo dalam arti positif. Sampai ini terbukti dia hasilnya positif. Dari mana urutan, di mana elektabilitasnya sebelumnya hanya sampai nomor 16%. Sekarang meningkat menjadi 31%. Dia sekarang yang tertinggi elektabilitasnya dari saingannya, termasuk dari Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Dia sudah yang tertinggi dan sampai 30%, padahal Prabowo Subianto hanya 25% dan juga Anies Baswedan hanya 24%. Karena saya lihat pusat perhatian masyarakat sekarang kepada Ganjar Pranowo, karena dia merasa disio-sio Megawati, banyak merasa kasihan dan memberikan komentar-komentar dalam berbagai segi. Ada komentarnya dan lain sebagainya komentarnya. Dan akibatnya karena dia selalu sio-sio, sehingga Partai Golkar pun ingin melamarnya, dan juga Partai Nasdem mengajak untuk bersatu. Dan inilah banyak sekali saya lihat. Jadi strategi di sio-sio Megawati ini cukup berhasil meningkatkan elektabilitas Ganjar Pranowo dari 16% menjadi 31%. Itu yang saya hanya strategi saja. Sekian dan terima kasih.